Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pembatalan PPKM level 3 oleh pemerintah pusat menurut pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andika Mutakin, merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat. Harusnya pemerintah mengkaji lebih dalam dan melihat waktu ketika PPKM ini dibatalkan, karena pembatalan ini dilakukan mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Andika menuturkan pemerintah harus lebih konsisten dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian juga harus linier dari pusat ke daerah dan sebagai pejabat publik haruslah tertata dalam setiap pengambilan keputusan dengan menggunakan data yang benar-benar valid. Sebelum kebijakan itu ditelurkan harusnya dikaji lebih dalam, bukan pada waktu sudah mau terlaksana. Ya, ini kan libur Natal dan Tahun Baru ini kan juga sudah mau tinggal menghitung minggu ya. Nah, ini kok tahu-tahu dibatalkan, ini kan shock ya. Jadi publik itu melihat shock. Jadi akhirnya ya kebijakan pusat dan daerah itu tidak make sense ya, tidak sejalan. Nah, jadi daerah ini sudah mengeluarkan ancang-ancang lah ya, karena sudah pusat mengeluarkan edaran. Nah, daerah ini sebagai objek kebijakan ini kan sudah ancang-ancang ini. Nah, jadi harus disiapkan ini dan perangkatnya dan lain sebagainya untuk menyambut kebijakan dari pusat. Nah, ini menurut saya sih sebenarnya mengkaji dulu sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, mengkaji lebih dalam baru memutuskan gitu. Nah, ini kan sekarang ini saya melihat ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini terkadang sporadis ya, kalau bahasa saya itu sporadis itu tidak ada kajian, tahu-tahu kalau melihat kasusnya tinggi ya, tahu-tahu langsung PPKM ketat sekali. Nah, terus itu nggak diimbangi juga dengan kebijakan yang lain. Nah, tahu-tahu udah turun kasusnya itu dibuka longgar. Terus akhirnya kan ini kan membuat bingung kalau masyarakat ini jadi bingung kalau misalnya kebijakan ini yang bagus itu dikaji, kira-kira PPKM ini efektif apa enggak nih? Ya, ini efeknya ini besar apa enggak? Nah, terus kalau memang ini efeknya besar, kira-kira alternatifnya apa nih? Alternatif kebijakannya yang harus dikeluarkan apa nih? Jangan terkesan itu adalah gonta-ganti gitu. Coba kalau kita lihat flashback ya, gonta-ganti kebijakan itu kan dari awal pandemi sampai sekarang kan gonta-ganti kebijakannya. Dan ini secara efeknya akan besar kebijakan itu. Faktor ekonomi, kestabilan politik, dan lain sebagainya itu akan berpengaruh gitu loh. Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan Progresif EMUB menyayangkan respon kampus terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Novia Widyasari Rahayu, mahasiswa FIB-UB yang akhirnya meninggal bunuh diri akibat depresi. Novia mengalami tindak kekerasan seksual 2 kali, yang pertama dilakukan oleh kakak tingkatnya dan yang kedua oleh oknum polisi. P3EM menilai kampus tidak memberi sanksi tegas bagi pelaku pertama dan mendukung polisi yang justru tidak menjerat pelaku kedua dengan hukuman maksimal. EM itu juga melihatnya pertama justru menyayangkan gitu tindakan dari kampus
terlebih rektorat gitu. Kalau kita lihat dari konferensi persnya kemarin itu rektorat cenderung tidak menjelaskan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku selama seniornya waktu korban masih berkuliah di UB, itu tidak jelas kan sanksi apa yang diberikan serta mekanismenya juga tidak jelas. Nah, kemudian hal itu sempat kita tanyakan juga kepada staf ahli wakil rektor 3 gitu. Ternyata pelaku saat itu hanya diberi sanksi administratif berupa penahanan ijazah. Nah, itu yang disayangkan karena seharusnya pihak kampus tuh bisa lebih tegas gitu untuk menindak pelaku. Karena kalau misalkan hanya penahanan ijazah itu tidak cukup memberikan efek jerat bagi pelaku, dan menurut saya itu kurang tepat sih karena akan memungkinkan memunculkan pelaku-pelaku berikutnya karena dirasa sanksi yang diberikan tuh kurang tepat gitu lah. Nah, kedua, saya juga menyayangkan bahwa pihak kampus ini justru mengapresiasi tindakan kepolisian dalam menindak pelaku polisinya itu. Karena pertama, kalau kita lihat kepolisian itu menindak pelaku menggunakan pasal 348 KUHP itu hanya ancaman 5 tahun hukuman penjara. Sedangkan kalau kita lihat lagi kasusnya itu pelaku tuh bisa dijerat dengan pasal pemerkosaan dan juga pasal pemaksaan aborsi yang itu hukumannya bisa mencapai 12 tahun penjara. Nah, sangat disayangkan sekali ketika pihak UB saat ini mengapresiasi tindakan kepolisian karena kita lihat bahwa dari jeratan itu tidak sama sekali adil gitu terhadap korban karena seharusnya pelaku bisa ditindak lebih dari itu, tetapi kepolisian saat ini justru tidak melihat delik pidana terhadap pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Seperti itu, Mbak. Warga desa Sumberwuluh Lumajang yang memiliki hewan ternak seperti sapi mengucapkan terima kasih kepada UB atas bantuan pakan ternak mereka yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Fakultas Peternakan UB bersama alumni, mahasiswa dan ATP Jatikerto mengirim 8 ton pakan hijauan, vitamin dan obat untuk membantu peternak di desa Sumberwuluh dan Sumbermujur. Dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fapet UB, Agus Susilo mengatakan, selain pakan, pihaknya juga mengirim 6 mahasiswa selama 1 minggu untuk membantu peternak di lokasi bencana. Universitas Brawijaya, terima kasih atas bantuan pakannya. Semoga barokah Universitas Brawijaya, jaya, jaya, jaya. Pengamat kebijakan pemerintah Dr. Muhammad Nuh menilai korupsi masih menjadi endemi di Indonesia. Dibutuhkan penanganan secara struktural dan kultural untuk mengatasi masalah korupsi di berbagai sektor, terutama bagi pejabat publik di pemerintahan. Kalau kita disibukkan dalam 2 tahun terakhir dengan pandemi COVID-19, sesungguhnya kita menghadapi sebuah endemi yang tidak kalah penting, yaitu korupsi di pemerintahan, gitu ya. Bukan pemerintah sendiri, tapi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan tentu aktor-aktor yang ada di dalam pemerintah. Itu kasat mata bisa kita lihat, gitu ya, kasus-kasus yang terjadi. Pun demikian dengan masyarakat yang menghadapi proses pelayanan yang barangkali dia ambil jalan pintas, atau juga karena program-program ataupun karena proyek-proyek tertentu yang kemudian melahirkan kesepakatan-kesepakatan, itu bisa dikatakan tanda-tanda atau karakter-karakter yang kita bisa justifikasi bahwa korupsi ini sebagai sebuah endemik di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kasat mata kita juga melihat case-nya, ya, case-nya itu senantiasa terjadi. Terlebih ketika menjelang pemilu, baik itu pemilu di daerah, pilkada, atau pemilu nasional. Entah itu periode 2009, 2014, 2018 misalnya,
kita menghadapi satu situasi di mana korupsi itu akan meningkat pada posisi menjelang, ya, menjelang pemilu itu diselenggarakan. Nah, inilah meskipun kita tidak sampai mengatakan ini sebagai sebuah epidemik atau sebagai sebuah pandemik, tapi setidaknya korupsi ini menjadi sebuah masih menjadi sebuah endemik yang tentu kita harus selalu waspada. Selalu kita harus punya perhatian ke sana, seperti itu. Perbedaan standarisasi data di institusi ataupun lembaga di Indonesia tak jarang menimbulkan tumpang tindih, baik dalam kebijakan maupun misal pemberian bantuan saat terjadinya bencana. Standarisasi ini harus disamakan antar tiap kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya. Menurut dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Brawijaya, Adi Pandang Yudhoyono, standarisasi ini data penting sekali untuk mengefisiensi perencanaan dalam pembangunan nasional, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan APBN bisa tepat sasaran. Nomor 4 tahun 2011 itu terkait dengan informasi geospasial, mulailah di situ dilakukan bagaimana penyusunan kebijakan satu peta, kemudian dan seterusnya keluar JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional, nomor 27 tahun 2007 atau apa saya lupa. Dan berdasarkan waktu yang ada, ternyata tidak tidak hanya informasi geospasial menjadi utama, tetapi informasi-informasi yang lain terkait dengan data statistik dan data keuangan. Untuk itulah maka pada Perpres nomor 39 tahun 2019 ya dikeluarkan terkait dengan namanya Satu Data Indonesia, di dalam menyatukan data informasi geospasial, data informasi statistik, dan data informasi keuangan. Hal ini untuk apa? Jadi penyatuan tersebut itu memiliki standar yang ada demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan yang ada, sehingga namanya kebocoran anggaran dan juga bantuan terkait dengan kegiatan APBN atau APBN itu bisa tepat sasaran. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dr. Hani Wahyu Hidayat dalam HUT ke-22 DWP mengatakan pada masa pandemik sebagai organisasi istri ASN di Kabupaten Malang, DWP terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Bentuk dukungan DWP Kabupaten Malang dengan memberikan beasiswa dan alat peraga pendidikan kepada siswa dan sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Selain pendidikan, DWP juga berkiprah dalam bidang sosial dan ekonomi dengan program-program yang selaras dengan dinas yang ada dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita sebagai wadah organisasi istri aparatur sipil negara, kita sudah melaksanakan program yang ada di Dharma Wanita Persatuan, yaitu diantaranya ada 3 bidang, bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Semua di masing-masing bidangnya itu sudah kita laksanakan. Mungkin bisa saya sampaikan pemberian APE kalau di bidang pendidikan, pemberian beasiswa kepada anak-anak siswa dari anak golongan 1 dan 2 atau honorer yang berprestasi. Kemudian kita memberikan juga APE, alat peraga edukatif. Dengan di Sosbud kita memberikan bantuan sosial bukan hanya kepada lembaga di Dharma Wanita Persatuan, yaitu sekolah-sekolah di bawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan, tapi juga kepada masyarakat luas. Di masa pandemi kita tidak bisa memberikan PMT karena sekolah libur, kita alokasikan peruntukannya untuk memberikan bantuan sosial berupa sembako. Baik untuk kaum duafa, tidak selalu kita alokasinya untuk yang di bawah Yayasan Dharma Wanita, agar apa yang kita harapkan pulihnya
ekonomi, kita ikutkan di bidang ekonomi itu untuk meningkatkan kompetensi dari ibu-ibu melalui pelatihan-pelatihan. Kita kolaborasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten. Sejak 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Entitas ini di Indonesia sangat banyak seperti yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lainnya. Lalu apa dan bagaimana ISAK 35? Berikut penjelasan singkat Dr. Lili Purwanti, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UB. Interpretasi ya dari standar akuntansi keuangan nomor 35 yang khusus mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk organisasi atau entitas non-laba. Nah, jadi di dalam ISAK 35 ini disampaikan bahwa laporan keuangan apa saja yang harus disusun oleh organisasi non-laba. Jadi itu ada namanya itu laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita sudah terbiasa itu menyebutnya dengan neraca gitu ya. Nah, neraca itu kan menunjukkan posisi keuangan. Nah, posisi itu berarti apa? Posisi kekayaan, posisi utang, sama posisi modal dari organisasi itu pada saat tertentu. Nah, ini biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Nah, kemudian ada juga yang namanya itu laporan penghasilan komprehensif. Nah, kalau laporan penghasilan ini nanti ditunjukkan penghasilan itu diperoleh dari mana saja, ya. Terus kemudian dibelanjakan untuk apa saja. Nanti ketemu apakah surplus atau defisit, gitu ya. Jadi apakah surplus atau defisit. Nah, kemudian ada juga yang ketiga ini adalah laporan perubahan aset neto. Jadi kalau aset neto itu sebenarnya sama dengan modalnya, gitu ya. Apa yang mempengaruhi dari modal dari entitas organisasi non-laba. Jadi seharusnya kalau modal yang dimiliki oleh organisasi semakin lama harusnya semakin besar. Ya, semakin bertambah banyak ya, karena kan beroperasi terus. Dari beroperasi terus itu kemudian mendapatkan surplus itu akan menambah aset neto yang dimiliki oleh entitas. Lalu kemudian ada namanya laporan arus kas. Nah, sebenarnya entitas yang non-laba yang saat ini kebanyakan memang sudah menyajikan laporan arus kas ya, tetapi tidak mengacu pada aturan ya yang ada pada ISAK 35. Karena harusnya laporan arus kas itu kan disusun, diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas operasi. Jadi operasi dari entitas tersebut, gitu ya, itu menghasilkan arus kas itu antara masuk sama yang keluar itu saldonya positif atau negatif, gitu ya. Jadi kalau dari aktivitas operasi itu memang ya sebaiknya atau yang baik, gitu ya, saldonya harus positif. Jadi artinya dari operasional organisasi tersebut lebih banyak penerimaannya daripada pengeluarannya untuk operasional. Nah, kemudian aktivitas kedua adalah aktivitas investasi. Jadi investasi itu terkait misalnya dengan memperoleh kendaraan, memperoleh penghasilan dan seterusnya, termasuk juga misalnya menjual. Jadi karena ini tidak terpakai maka dijual, itu masuk ke aktivitas investasi. Nah, kemudian yang ketiga yang masuk laporan arus kas adalah aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan ini dari mana sih pinjaman jangka panjang itu diperoleh, misalnya gitu ya. Jaminannya apa? Jadi kalau bangun tidak punya uang kan pasti pinjam. Nah, pinjam itu kan pasti itu jaminannya apa? Sampai berapa lama? Ya. Terus kemudian nanti itu adalah yang harus masuk karena kan terima pinjaman, berarti kan harus masuk. Nah, arus keluarnya berarti kan nanti ketika mengangsur, nah itu berarti kan ada harus keluar dari aktivitas pendanaan. Pemilihan mahasiswa Raya Universitas Brawijaya 2021 mulai digelar. Ketua Pelaksana Ibrahim Sultanu Faizi Afandi mengatakan, saat ini pelaksanaan Pemira UB memasuki tahap sosialisasi yang sudah mulai berjalan sejak Kamis 2 Desember 2021 sampai hari Minggu 5 Desember 2021. Pada Pemira UB tahun ini, Ibrahim mengatakan untuk timeline kegiatan masih menunggu SK dari Rektor UB. Adapun tema yang diambil pada Pemira UB tahun ini adalah Integrity for Our University, yang mana pemilihan tema ini diharapkan dapat semakin meningkatkan integritas para mahasiswa dalam menjalankan suatu kegiatan kampus, salah satunya Pesta Demokrasi Pemira UB tahun ini. Jadi untuk kegiatan sejauh ini kita baru sampai sosialisasi Pemira
Jadi di Pemira ini setelah sosialisasi akan ada pengambilan formulir. Dan pengambilan formulir sendiri akan dilakukan setelah SK Rektor kami sudah turun dan timeline kami sudah jelas dan di ACC oleh Bapak Ibu Rektorat seperti itu. Setelah pengambilan ada pengembalian, kemudian revisi berkas, dan penetapan bakal calon, serta pengambilan nomor urut. Dan ada FNP juga, fit and proper test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kampanye, dan ada debat terbuka juga di rangkaian kampanye, dan hari tenang, dan terakhir pemilihan dan perhitungan suara serta penetapan suara itu sendiri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.